Welcome back my YouTube channel guys. Hari ini kita review Makhluk film aneh sci-fi ini misteri ya guys. adalah Murloc Film ini wanita, rilis tahun memiliki 2017. struktur tubuh yang Film sama dengan berjudul The manusia. Cold Skin. Seorang Berikut pria reviewnya. terperangkap di sebuah pulau selama bertahun-tahun, merasakan kesepian jangka panjang. Dia melakukan kejahatan keji terhadap Murloc ini. Cerita terjadi pada malam Perang Dunia II. David sebagai ahli meteorologi dikirim ke pulau terpencil di Antartika untuk melakukan pengamatan iklim. Pulau ini hampir terisolasi dari seluruh dunia. Ada suasana yang menakutkan di mana-mana. Kapten kapal membawa David ke stasiun cuaca, melakukan serah terima dengan petugas cuaca sebelumnya. Tapi tempat ini sudah bobrok. Ternyata sudah lama tidak dihuni. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kapten kapal membawa David ke pulau itu. Satu-satunya mercusuar ada di pulau ini. Tidak seperti mercusuar, tapi lebih seperti benteng pertahanan. Banyak tombak tajam yang dipasang di dinding. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di pulau itu. Setelah melihat penjaga menara, informasi dari lelaki tua berjanggut ini, petugas cuaca terakhir meninggal karena demam tifoid. Bahkan jasadnya terhanyut oleh ombak. Kapten kapal ingin David pergi bersamanya. Tapi David sudah lama bosan dengan perang di luar, dan memilih tinggal di pulau. Tapi dia tidak tahu, ini adalah awal dari mimpi buruknya. Di malam hari, David menyusun kembali ruangan itu. Sebuah foto pernikahan seorang wanita ditemukan di buku harian. Lalu ada ketukan di pintu. Dia pikir itu mercusuar di sebelah. Saat ingin membuka pintu, dia melihat celah di pintu. Ada sebuah tangan hitam yang muncul. David menginjaknya. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia berbalik dan bersembunyi di bawah ruang bawah tanah. Dia melihat mata monster itu melalui celah di papan, langsung menusuknya, mengusir monster yang menakutkan itu. Dengan ketakutan David menghabiskan malam di ruang bawah tanah. Keesokan harinya, dia melihat jejak kaki padat di luar rumah. Dia akhirnya mengerti tombak paku dipasang untuk bertahan melawan monster-monster ini. David bergegas ke mercusuar, berharap untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi pria itu malah menutup pintunya. Dia lalu kembali. Demi bertahan hidup, dia menambahkan pertahanan di luar rumah, membuat jebakan dengan bahan yang mudah terbakar. Semuanya sudah siap sekarang. Dia akan bertarung sampai mati dengan monster itu. Tapi di malam hari, ketika David melihat ke jendela, dia sangat tercengang. Bukan hanya satu yang datang, tapi banyak. David terpojok dan dengan cepat menembakkan pelurunya. Saat monster itu menerobos pintu, dia segera nyalakan perangkap yang dipasang di pintu. Meskipun dia telah mengusir monster itu, tapi rumah itu juga telah terbakar. Dengan begitu api menyala semalaman. David akhirnya menjadi gelandangan. Dia memutuskan pergi ke mercusuar. Namun, tidak disangka, dia menemukan Murloc wanita di jalan. Ketika David bangun lagi, dia melihat Murloc menjilati lukanya. Tiba-tiba seseorang menendang pintu. Murloc seketika berjongkok dengan patuh seperti budak. David kemudian melihat bahwa lukanya telah sembuh. Mercusuar tua itu bernama Jack. Dia memberitahu pada David, sebelumnya pulau ini pernah tercemar karena ulah manusia. Jadi muncul makhluk aneh seperti ini. Murloc wanita ini diselamatkan oleh Jack tua dalam sebuah kecelakaan. Telah dijinakkan dan telah sepenuhnya mematuhi perintahnya. Tetapi David menemukan bahwa hubungan mereka lebih dari itu. Jack bahkan sering melampiaskan amarahnya pada makhluk aneh itu. Sebaliknya, David yang baik hati perlahan semakin dekat dengannya. Bagaimana Jack tua bisa tahan melihat ini? Dia membawa David ke puncak mercusuar. Kemanapun lampu sorot menyapu, dia melihat banyak pasukan makhluk itu. David, yang ketakutan tidak mengetahuinya. Jack tiba-tiba menutup pintu menara, membiarkan teriakan di luar pintu. Jack hanya mendengarkan dengan tenang di dalam, tidak tergerak. Di dunianya, pulau ini hanya dapat memiliki satu penguasa. Keesokan harinya Jack tua membuka pintu. Dia melihat ternyata David masih hidup. Sejak itu, hubungan antara keduanya secara bertahap menguat. Lagi pula di malam hari, Jack juga membutuhkan David membantunya menghadapi pasukan Murloc. Sampai pagi hari mereka baru bisa merasa lega. Anehnya sebelum musim dingin datang, para Murloc tidak menyerang selama berminggu-minggu. Dalam ketenangan ini, David semakin dekat dengan Murloc wanita ini. Jack selalu diktator di malam hari. Untuk pertama kalinya, dia ingin bermain catur dengan David. Namun, para Murloc diam-diam menyerang mereka.
Keduanya yang belum bersiap, seperti burung yang dikurung, perlahan-lahan dipaksa masuk ke bagian atas kaca mercusuar. Ternyata kualitas kacanya sangat bagus. Sampai matahari terbit, keduanya selamat karena keberuntungan. Dengan bantuan air liur makhluk ini, Jack dapat selamat. Hari ini David tiba-tiba menemukan ada sebuah kapal di laut. Dia segera meminta bantuan. Saat mengambil pistol suar dan ingin menembak, Jack dengan cepat menekannya ke tanah. Pada saat ini, Murloc wanita bergegas membantu David, tapi perbudakan jangka panjang sudah mendarah daging. Dia tidak berani melawan. Jack mengambil pistol suar. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggu kekuasaannya di pulau ini. Dia melampiaskan kemarahannya pada Murloc wanita ini. David yang merasa bersalah mengeluarkan perahunya yang diukir dengan hati-hati dari tulang ikan, melakukan gerakan berlayar. Momen lembut ini sepertinya mengobati luka di hati masing-masing. Aku tidak bisa mengatakan perasaan macam apa itu, hanya dapat dipahami ketika Anda telah diisolasi untuk waktu yang lama. David dan Duyung semakin dekat, namun, semua ini dilihat oleh Jack tua yang posesif. Sebuah rencana jahat muncul di benaknya. Hari mereka belayar di tengah laut, ingin mengambil harta karun yang telah tenggelam di laut. David turun ke dasar laut dengan pakaian selam dari Perang Dunia Pertama. Napasnya terhubung ke permukaan air dengan tabung tipis di kepalanya, memutar kompresor dengan dongkrak tua di atas kapal, yang mengirim oksigen ke pakaian selamnya. Tapi setelah kotak harta kartun ditarik, bayangan hitam yang sangat cepat tiba-tiba muncul di dasar laut dan menyerang David. David dengan cepat menarik tabung suplai oksigen, meminta Jack yang ada di atas kapal untuk menariknya. Tapi sejak awal Jack memang ingin membunuhnya. Dia tampak tidak memperdulikannya. Di bawah air David melihat manusia ikan kecil, dan dia tidak bermaksud menyerangnya. Dia membuka sakelar pada pakaian selam, dan berenang ke atas. Jack tampak berpura-pura menariknya. David tahu dia dalam bahaya. Setelah kembali ke mercusuar, ternyata kotak berisi bahan peledak. Saat itulah David menyadari, Jack tua ingin menggunakan bahan peledak ini untuk menghancurkan makhluk itu. Mereka memasang bom di sekitar mercusuar, tapi setelah berminggu-minggu mereka tidak melihat makhluk itu muncul. Jack terus melampiaskan kemarahannya pada Murloc wanita itu. Dia merasa Murloc ini memberitahu teman-temannya. Sampai malam hari, Jack memaksa ikan betina untuk mengirimkan sinyal mara bahaya, bahkan menyuruh David membuka pintu di bawah mercusuar, nyalakan lampu minyak tanah di luar pintu, maksimalkan serangan Murloc. Seperti yang diperkirakan, makhluk itu ada di sini. Mereka mulai menyerang dari bawah, dan kemudian sangat banyak muncul dari segala arah. Setelah David mundur ke loteng, Jack dengan tegas menekan tombol bom. Keesokan harinya ketika matahari terbit, di bawah mercusuar banyak mayat Murloc yang tergeletak. Mereka mati dalam ledakan hari itu. Di hari-hari yang akan datang, mereka sudah lama tidak melihat bayangan Murloc lagi. Sampai hari ini Murloc wanita membawa pasukannya. Kali ini mereka ingin hidup damai bersama manusia. Tapi Jack tua, dia tidak bisa menerima pengkhianatan dari Murloc wanita yang dipeliharanya. Dia hilang kendali dan menembak dan makhluk kecil itu. David yang marah membuat perhitungan pada Jack. Selama perkelahian itu Jack jatuh dari mercusuar. Seketika dia menjadi santapan para Murloc. Tak lama kemudian, petugas lain membawa petugas cuaca baru. David berjanggut terlihat seperti mercusuar di awal film. Jack. Kesepian jangka panjang telah melahap semuanya. Siklus baru akan dimulai. Pada kenyataannya, kita bukan pemeran utama laki-laki di pulau terpencil ini. Meski hidup dalam kemakmuran di era baru, tapi di dalamnya seperti sebuah pulau, lemah, peka, bahkan rentan. Terima kasih buat yang sudah mau nonton channel aku. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk full film. Link ada di deskripsi box ya guys.